Oke gengs, kali ini gua kedatangan Redmi 3S. Nah, apakah Redmi 3S ini masih layak dipakai di tahun ini? Kalian simak videonya. Sebelum mengenal hardware dan software ini lebih dalam, alangkah baiknya kita masuk ke dalam sejarah HP ini terlebih dahulu. HP ini itu diluncurkan pada tahun 2016, yang dimana HP ini memiliki dua varian RAM, 2/16 dan 3/32, yang memiliki harga sekitar 1,5 sampai 2 jutaan di zaman dahulu. Nah, sekarang HP ini tuh memiliki harga yang sudah sangat amat jomplang banget ya, berkisar antara 200 sampai 350 ribu untuk harga secondnya, karena HP ini tuh udah discontinue alias sudah tidak ada barunya lagi. Sekarang kita masuk ke desain HP ini terlebih dahulu. Dengan proporsi bodi yang kecil, HP ini tuh enak banget kalau digenggam menggunakan satu tangan, walaupun cenderung tebal ya. Dengan bahan metal membuat tangan gampang licin juga cuy, tapi kerasa cukup mewah dikit ya. Dan HP ini tuh sudah dibekali fingerprint scanner. Untuk tombol-tombolnya sangat amat bisa dijangkau tangan ya, karena emang bodinya sangat kecil itu. Dan untuk slot SIM HP ini masih hybrid, jadi kita harus mengorbankan SD card untuk dual SIM atau sebaliknya ya. Untuk layar HP ini di tahun sekarang menurut gua kurang, karena masih 720p dengan rasio 16:9, ukurannya 5,0 inci dan IPS LCD. Nah, yang kurang itu ada di bagian 720p nya. Pengalaman nonton di HP ini jadi kurang, apalagi dengan speaker yang terletak di bagian belakang. Ya, di bagian belakang. Dengan letak speaker di bagian belakang membuat suaranya itu menyebar, dan kita sebagai pengguna itu kurang merasakan suaranya. Oke, lanjut, kita bahas performa mesin HP ini. HP ini memiliki chipset Snapdragon 430 dengan verifikasi 28 nanometer octa-core yang dibarengi dengan Arduino 505. Ya, cukup jadul ya, jadul sekali. Dan Androidnya itu 6. Nah, untuk skor Antutunya itu mendapatkan 35.900.000 ya. Apakah HP ini masih bisa dipakai buat main game di tahun sekarang? Oke, langsung aja kita coba bermain game Mobile Legends di HP ini. Nah, untuk settingannya itu standar ya. Ini nih ke low karena grafiknya burik, dan ini by the way gue pakai akun baru ya, jadi nggak melulu kalian bakalan stabil kayak gini, karena ini gue baru main game dan ketemunya pasti bot, full bot. Jadi masih agak patah-patah ya kalau misalkan main game Mobile Legends ini, apalagi ini awal-awal loh. Nah, untuk di akhirnya kalian tengok aja nih, gue menang, tapi dia itu kayak agak lambat gitu ya, kayak nge-freeze gitu cuy, untuk kapas kita menangnya atau kalahnya. Biasanya begitu cuy kalau HP-HP udah tergolong lama ya. Nah, keunikan dari HP ini tuh dia tuh memiliki baterai yang sangat amat besar ya, sekitar 4000 mAh. Ya, ini salah satu kelebihan dari Redmi 3S ini. Nah, dengan baterai yang besar itu, kekurangan dari HP ini adalah di bagian casan ya. Ngecasnya itu cukup lama, bahkan lama ya, karena emang baterainya besar, sekitar 4000 mAh, dan ini ada fast charging, cuma nggak kerasa aja fast chargingnya. Nah, untuk kamera dari HP ini memiliki kamera belakang sebesar 13 megapiksel dan kamera depan sebesar 5 megapiksel. Ini dia hasil dari kamera Redmi 3S. Untuk warnanya masih tergolong oke dan fokusnya masih oke ya.
Dan untuk kamera depannya ini masih oke banget. Dan ini dia hasilnya masih cukup bagus ya. Oke, ini dia hasil rekaman video dari Redmi 3S. Gimana menurut kalian? Kalau misalkan di situasi yang lumayan kayak itu, nah itu jadi agak terang. Tapi kalau misalkan ini jadi gelap banget ya. Gak tahu ini sensornya karena udah jadul mungkin ya. Jadi ya gitulah. Ini dia untuk hasilnya. Nah, ya menurut gue sih masih lumayan oke lah ya untuk kamera. Yang penting untuk kamera jadul-jadul kayak gini tuh gak ngeblur dan masih bisa dipakai buat kayak scan gitulah intinya gitu. Dan kalau misalkan situasi kayak gini nih, ini lumayan lah ya. Tapi kalau misalkan udah belakangin jadi agak gelap ya kitanya. Ya gitulah intinya. Oke, ini untuk kamera belakangnya, rekaman video di kamera belakangnya. Menurut kalian gimana? Oh ya, by the way ini gue masih pakai suara mic dari HP ini ya. Apakah micnya masih enak? Ya kalian dengar sendiri aja. Menurut gue ini masih oke, tapi kalau misalkan di suasana gelap gitu kayak kurang ya. Oke lah. Dan ya seperti biasa di sini kagak ada getarannya. HP sekecil ini ada getarannya yang luar biasa sih. Intinya masih lumayan bagus. Yang penting dia itu kalau HP kayak gini tuh nggak ngeblur ya. Masih lumayan bagus. Oh ya, ini dia kekurangannya cukup fatal dari HP ini karena HP ini udah jadul. Jadi untuk nonton YouTube itu sudah tidak bisa lagi ya, karena requirement dari YouTube sekarang itu udah Android 7 ke atas sekarang. Jadi Android 6 ke bawah itu sudah tidak bisa dibuka YouTube lagi. Nah, menurut kalian gimana? Tapi ada solusinya, yaitu dengan YouTube browser. Kalau menurut gue ini kekurangan ya. Tapi ya menurut kalian gimana? Apakah HP ini masih worth it? Coba komen di bawah.